Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pada pagi ini saya ingin membahas atau berbincang-bincang tentang masalah agama ya. Ya mungkin selama ini belum kita sentuh, tetapi kita mulai ingin membincangkan. Mumpung seger ya. Jadi begini. Seringkali agama diasumsikan sebagai sebuah ajaran atau dogma-dogma yang bersifat khayali atau khayalan, irasional, atau sesuatu yang harus diyakini tanpa harus memikirkan apa dan mengapa kayak gitu ya, sebab dan akibat, tanpa melibatkan nalar seolah-olah gitu. Saya ingin menjelaskan atau istilahnya mengkoreksi pandangan-pandangan seperti itu, karena pada dasarnya justru ini kita bicaranya di dalam konotasi Islam ya, karena saya Muslim. Saya ingin membahas tentang masalah agama Islam terutama justru melandaskan dasar kenapa ada agama itu adalah karena manusia itu punya akal gitu ya, punya logika gitu, punya intelijensia. Jadi adanya agama itu karena manusia punya akal, karena manusia punya intelijensi. Tanpa intelijensi atau makhluk yang tidak berintelijensi, tidak berakal, maka tidak dibebani agama. Tidak dibebani dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebani dengan amanah kehidupan untuk apa dan mengapa dia hidup, dan tidak akan diberikan beban konsekuensi dari amanah yang dia pegang, entah itu yang namanya kehidupan yang barokah atau surga dan neraka sebagai akibat lanjut pada saat dia mengemban amanah itu. Allah berfirman ya, saya ingin mengatakan berfirman di dalam salah satu surat Al-Isra ayat Al-A'raf ayat 179. Sini untuk mengingatkan kepada saya sendiri dan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ulaika humul ghafilun. Artinya begini. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Begini teman, jadi Allah menyindir atau memberikan sebuah pernyataan tegas kepada manusia di dalam ayat ini, bahwasanya Allah akan menjejal atau memasukkan sebagian besar dari kalangan manusia dan jin, disebabkan karena mereka itu punya hati, punya akal pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memikirkan, merenungkan, dan mencoba memahami kehidupan ini. Dan kedua, mereka punya sensor mata tidak digunakan untuk melihat apa yang semestinya dilihat, dan punya sensor pendengaran tidak digunakan untuk mendengar apa yang mestinya dia dengar dari ayat-ayat Allah tersebut gitu. Jadi di sini pertama, manusia itu memiliki intelijensi. Manusia dan jin ya, jin juga memiliki intelijensi. Cakupan bahasan kita adalah manusia. Kita adalah manusia. Jadi sebab mengapa manusia dan jin itu terjerumus ke dalam api neraka disebabkan karena mereka sudah diberikan fasilitas alat yang harusnya mereka gunakan tapi tidak digunakan gitu. Mereka
disebutkan bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini adalah sarkastik banget kan, sesuatu yang sangat tajam. Karena apa? Ya seolah-olah manusia yang sudah memiliki feature, kalau bahasa sekarang itu memiliki sebuah perangkat yang jauh lebih unggul, tetapi tidak dipakai gitu. Mereka kemudian justru memakainya untuk mengikuti insting-insting hewaniah seperti hewan gitu loh. Jadi apa intinya ya, penting pokoknya bisa makan, bisa happy, bisa beranak pinak dan seperti itu saja gitu. Tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan diamanahkan oleh Allah tersebut dengan sebenar-benarnya. Karena tujuan penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk mengagungkan asma Allah dan juga sekaligus menjadi khalifah kan di muka bumi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lupa, lengah ya. Lengah karena sibuk dengan apa yang dia kejar tadi, mengikuti nafsu-nafsu hewaniahnya. Dan ya tadi termasuk di dalamnya lengah karena sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadi tujuan utamanya, tidak menjadi tujuan diciptakan utamanya. Kawan, ini adalah merupakan sebuah istilahnya ungkapan untuk mengingatkan pada kita bahwa pada dasarnya agama memang diciptakan dan diberikan kepada manusia dan jin itu adalah karena memang punya akal gitu ya, punya mata untuk melihat dengan kendali akal tersebut dan juga mendengar dengan kendali akal itu untuk bisa melihat apa yang ada di alam ini, untuk melihat ayat-ayat Allah gitu. Jadi pandangan bahwa agama itu hanya untuk sekedar mencari ketenangan hidup, kemudian memasuki dengan dogma-dogma yang irasional, kemudian dogma-dogma yang tidak berkaitan dengan akal, bahkan kemudian muncul sebuah dogma-dogma bahwa jangan libatkan akal di dalam memahami agama. Disitulah kesalahan fatal daripada para agamawan gitu yang tidak melengkapi ilmu memahami agama itu dengan nalar ya, dengan nalar yang ilmiah, dengan nalar yang logis. Karena di sini kembali lagi sangat jelas bahwa sebetulnya fungsi daripada akal manusia diberikan itu adalah untuk memahami ayat-ayat Allah dan diberikan kelapakan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan atau binatang ternak. Manusia memiliki intelijensi untuk bisa berpikir, bisa berkreasi, bisa mengevaluasi, kemudian juga bisa menganalisa masalah, bisa kemudian melakukan prediksi, bisa melakukan segala macam fungsi-fungsi yang canggih yang tidak bisa dimiliki oleh hewan. Tapi itu tidak digunakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya, karena memang sibuk memikirkan ya seperti tadi ya, seperti kelakuan para hewan, yaitu hanya sekedar mencari makan, kemudian bisa melanjutkan kehidupan, beranak keturunan, serta ya berulang hanya berkisah seperti itu saja. Walaupun dalam bentuk yang lebih canggih ya, artinya mencari makannya manusia berbeda dengan cara ayam mencari makan, kemudian juga cara berketurunan manusia membangun peradaban juga tidak berbeda, tentunya berbeda dengan binatang-binatang ternak, kambing, ayam ataupun sapi. Tetapi hakikatnya tidak berbeda, karena pada saat mereka melakukan itu, membangun peradaban, kemudian mencari makan, kemudian memenuhi segala macam kebutuhan ambisi, ya mengabaikan apa yang diamanahkan oleh Allah, yaitu untuk bisa mengabdi kepada Allah dan memakmurkan bumi ini seperti yang dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi justru disitulah yang perlu direnungkan gitu ya pagi ini ya teman-teman gitu. Jadi memang kita punya akal, kita punya intelijensi, manusia juga memiliki itu semuanya. Itu mengemban amanah, mengemban tanggung jawab yang pada akhirnya akan ditanya gitu. Dan apabila itu tidak dijalankan, tidak dilakukan, maka akhirnya akan terjerumus kepada neraka jahanam yang sudah disebutkan di dalam ayat tersebut gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampai di sini kita bisa mencoba mengingatkan bahwa itulah sebab agama ada.
Sebab Allah memberikan aturan, memberikan amanah itu apa? Karena kita punya akal. Dan itu harus digunakan gitu. Bukan justru malah dimatikan gitu. Untuk bisa memahami agama maka jangan kamu gunakan akal dan nalar kamu. Nah, ini sebuah statement yang sangat tidak bertanggung jawab dan kasarnya itu ngaco lah gitu ya. Karena kembali lagi, akal itu memang harus digunakan. Al-Quran banyak menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Allah, tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menjelaskan tentang kehidupan dan segala macam hal yang berkaitan dengan alam semesta dan penciptaannya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran untuk direnungkan, dan itu tidak membuat manusia menjadi bebas, melepaskan bebas dari tanggung jawabnya untuk berpikir gitu. Justru ayat-ayat itu adalah menjadi pemacu awal untuk agar kamu itu berpikir lebih jauh gitu loh. Dengan membaca kitab, dengan membaca Al-Quran itu tidak akan melepaskan tanggung jawab kita itu untuk berpikir pada saat kita itu berkiprah di alam ini, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang penting kan kita sudah ngaji nih, kita sudah tartil, sudah khatam nih gitu. Udah, kita penting udah itu ngaji ya kita jalan, kemudian setelah itu ini urusan akhirat sudah kepenuhin, tapi urusan dunia kita jalanin aja. Bukan seperti itu. Dengan adanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan bumi, penciptaan manusia, penciptaan pohon, tanaman dan sebagainya, untuk menjelaskan ayat Allah yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, ya ayat-ayat yang terwahyukan gitu, yang berwujud di dalam kitab, itu tidak melepaskan tanggung jawab manusia untuk berpikir. Gali lebih dalam lagi, dan terus gali lebih dalam lagi. Itulah kehendak Allah. Dengan membaca Al-Quran 30 juz tidak akan menjadi kita bebas atau lepas tanggung jawab untuk berpikir gitu. Gali terus. Karena disitulah ilmu Allah. Dan karakteristik dari ilmu Allah, pada saat kita menggali ilmu Allah tersebut, menggali alam ini, mengobservasi alam ini, maka Allah akan memberikan petunjuk lain. Dibukakan lagi pintu-pintu lain. Ketemu klausul-klausul baru, jadi dasar untuk menemukan temuan baru lagi. Makin lama makin dibukakan. Tidak mandek hanya sekedar kita kalau sudah baca kitab cukup. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Di awal-awal pada saat diterapkan hukum diajarkan oleh Rasulullah di tengah masyarakat yang udik, dengan masyarakat yang dikategorikan jahiliyah, itu menjadi pemicu awal mereka itu berubah dari dogma irasional menuju cara berpikir yang sangat rasional berdasarkan petunjuk kitab Allah gitu. Mereka dituntut untuk berpikir, mulai belajar bagaimana tentang kehidupan. Mereka bekerja bukan hanya sekedar mencari makan dan menyambung kehidupan, tetapi mereka bekerja sambil mengamati alam itu untuk makin meyakinkan dan melihat kebesaran Allah di seluruh penjuru bumi ini dalam segala aspek gitu. Baik di dalam pertaniannya, di dalam pertukangannya, baik di dalam masalah administrasi pemerintah, segala macamnya itu semuanya itu mereka makin dalami ilmu itu, mereka akan menemukan di situ segala bentuk keteraturan dan hukum-hukum Allah berlaku gitu. Bukan mandek kepada pembahasan kitab saja. Yang penting awalnya kamu baca kitab itu berarti kamu sudah sempurna, bukan. Karena itu bukan tujuan daripada diturunkan kitab gitu. Kitab itu memberikan sebagai rangsangan awal untuk mengarahkan akal agar bergerak maju gitu tersebut. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan terutama untuk khususnya buat saya sendiri dan juga bisa untuk renungan buat teman-teman. Surat Al-A'raf ayat 179. Oke, selamat Nur Hadi, salam dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.